Ye Chen, putra sulung keluarga Ye. Ye Haoyan. Kenapa kau melakukan ini? Tidakkah kau takut ayah akan tahu? Pada saat dia menemukanmu, Ye Haoyan, saudara tiri Ye Chen. kau sudah akan mati karena tenggelam akibat alkohol. Segala sesuatu milik keluarga Ye Wu Xinan, putri kepala sekolah Wu. akan menjadi milikku. Pergilah ke neraka. Aku tidak mati. Tuan muda Ye, Lin Qian, mantan pacar Ye Haoyan. kau akhirnya bangun. Kau baru saja membuatku takut setengah mati. Lin Qian. Ini kolam renang sekolah. Aku telah kembali ke 10 tahun yang lalu. Hari di mana Lin Qian merayuku. Tuan muda Ye, kau menyakitiku. Aku tahu kau sedang berada di bawah banyak tekanan akhir ini. Tapi, aku bisa membantumu menyelesaikannya. Bantu aku. Atau bantu Ye Hao yang memasang jebakan? Bicaralah. Apa sebenarnya yang dijanjikan Ye Hao yang padamu? Apakah dia sedang menunggu saat ini untuk masuk dan memergoki kita? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku kebetulan lewat dan menyelamatkanmu. Hal lainnya, aku tidak tahu apa-apa. Pada hari ini, di kehidupanku sebelumnya, Ye Hao yang menyebabkan aku tenggelam. Lin Qian berpura-pura menyelamatkanku. Membuatku berpikir dia punya perasaan padaku. Pada akhirnya, aku dipergoki oleh orang-orang Ye Haoyan. Apa yang kau lakukan? Berhenti merekam. Merusak reputasiku. Membuatku dikeluarkan dari sekolah. Dan aku kehilangan statusku sebagai pewaris keluarga Ye. Aku bahkan dijebak karena tenggelam. Sayang sekali. Tapi di kehidupan ini, sandiwara kalian tidak akan berakhir. Halo, aku Ye Chen. Putra sulung keluarga Ye. Aku perintahkan kalian untuk mengunci kolam renang sekolah. Dan semua pintu masuk. Serta keluar segera. Tanpa izinku. Jangan biarkan seekor lalat pun masuk. Kenapa? Kenapa? Karena aku ingin tidur dengan wanita Ye Haoyan. Yi Shen, kau berani menyentuh pacarku? Aku akan melawannya sampai akhir. Apa yang kau panggil aku? Yi Shen, kau berani memukulku? Aku akan mengadu pada ayah tentang ini, dan memintanya mencabut hak warismu. Apa yang kau panggil aku? Yi Shen, aku adalah putra kedua dari keluarga Ye. Aku bertanya padamu, apa yang seharusnya kau panggil aku? Tuan muda Ye. Kau, seorang anak haram, yang bahkan tidak ada dalam silsilah keluarga Ye, berani menantangku. Jika kau bersikap sombong lagi, apa kau percaya aku akan menghancurkanmu? Yi Chen, apa yang kamu lakukan? Haoyan. Yi Chen, apa kamu sudah gila? Kamu berani main tangan di sekolah dan melakukan hal seperti ini? Apa kamu pikir aku tidak akan memberitahu ayahku untuk memberimu catatan disiplin berat, memberitahu seluruh sekolah, dan membuatmu dikeluarkan? Wu Xinran, aku tidak menyangka bahwa di kehidupan kedua ini, aku akan melihat ular bermuka dua sepertimu lagi. Di kehidupan ini, aku tidak akan seperti di kehidupan sebelumnya, dan memanjakanmu. Wu Xinran, putri kepala sekolah. Di kehidupanku sebelumnya, dia dan Ye Hao yang bekerja sama untuk memaksaku putus sekolah. Di kehidupan ini, saatnya kau merasakan apa artinya menjadi benar-benar putus asa.
Aku memukulnya karena aku ingin. Ye Haoyang, dia tidak lebih dari produk perselingkuhan, hanya seorang anak haram. Adapun dia, bersamaku, adalah keberuntungannya. Wu Xinran, apa kau patah hati? Atau kau cemburu? Aku meremehkan. Kamu benar-benar menjijikkan. Aku tahu, kau berada di usia saat kau mendambakan cinta. Apa kau ingin aku mengajarimu? Apa artinya sebenarnya untuk satu malam yang bernilai 1000 emas? Hei, lepaskan aku. Aku beritahu ya. Aku akan merekam bukti perundunganmu, Lin Chien, dan mengunggahnya ke jaringan kampus. Membela pria brengsek yang mendua seperti itu. Aku membantumu melihat kenyataan. Wu Xinran, aku adalah satu-satunya pewaris Ye Group. Kenapa kau tidak mencobanya? Kamu. Jangan mendekat. Aku peringatkan kamu. Jangan ke sini. Ye Shen, jika kau berani menyentuh Xinran lagi, aku akan melawannya sampai mati. Kepala pelayan. Tuan Muda Ye, Tuan Muda Haoyang, Tuan Besar mendesak untuk kembali demi jamuan keluarga. Mobil sudah menunggu. Apa yang baru saja kau panggil padanya? Tuan Muda Haoyang. Ingat ini. Putra Ye Group. Dan pewaris Ye Group. Hanyalah aku. Begitulah keadaannya sekarang. Dan akan tetap begitu di masa depan. Lalu bagaimana seharusnya kami menyapa Tuan Muda Haoyang? Dia hanyalah anak haram. Apakah dia layak mendapatkan gelar? Apakah perlu Ye Haoyang? Yi Chen benar-benar sudah tidak terkendali. Haoyang, jangan khawatir. Kali ini aku pasti akan membantumu dan memberinya pelajaran. Aku akan meminta ayahku untuk mengeluarkannya. Tidak apa-apa, ayahku bilang, siapapun yang juara pertama di lomba matematika akan menerima hak waris Ye Group. Kali ini, aku sendiri yang akan menginjak-injaknya di bawah kakiku. Lihat. Bukankah itu pacar kakak Haoyang, Lin Chien? Bagaimana bisa dalam sekejap mata dia bersikap begitu mesra dengan Tuan Muda Ye? Tuan Muda Ye, lepaskan aku. Kecepatan berganti pasangan itu lebih cepat daripada membalik buku. Tepat sekali. Mobil keluarga Ye bukan untuk sembarang orang. Bicaralah dengan jelas. Apa kau pikir dia tidak layak? Atau aku yang tidak layak? Tentu saja kau yang tidak layak. Maaf. Mobil ini milikku hari ini. Apakah kamu dengar itu? Kakak Haoyang sudah bicara. Beberapa orang, cepat pergi dari sini. Aku beri kau 3 detik. Pergilah sendiri. Aku tidak akan keluar. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jalan. Berpikirlah dengan jernih tentang siapa yang membayar gajimu. 3, Sudah ku bilang jalan. Apa kau mendengarku? 2, Ye Shen. Jangan keterlaluan. 1. Seorang anak haram. Kau pikir kau layak bersaing denganku? Apa? Senior Yi Haoyang, dia sebenarnya anak haram. Ye Shen. Bahkan jika kau tidak membiarkanku duduk, mobil yang dikirim ayah untuk menjemputku hari ini, berarti aku tetaplah putra keluarga Ye yang berkarakter dan berprestasi. Aku masih bisa mengandalkan kompetisi matematika, juara pertama, untuk menjadi pewaris sah keluarga Ye. Dan kau hanyalah anak manja yang hanya tahu cara menggunakan statusmu untuk merundungku. Kalau begitu, mari kita buktikan. Masuk ke mobil. Ye Shen, jangan bertindak terlalu jauh. Biarkan aku masuk. Maaf, tapi aku adalah tipe orang yang suka bertindak terlalu jauh. Lagi pula, aku adalah satu-satunya yang merupakan tuan muda dan masa depan keluarga Ye. Jalan. Tuan Muda Ye, jika Anda tidak menghadiri jamuan keluarga malam ini, bukankah Tuan Ye akan marah kepada Anda? Apa pentingnya jamuan keluarga? Pertunjukan di sekolah besok adalah acara utamanya. Masuk.
Buku teks matematika klasik untuk mahasiswa, sumber daya matematika tingkat lanjut, matematika teknik, aljabar linear. Aturannya sederhana. Siapapun yang bisa membuat nilaiku melonjak, mendapatkan semua ini. Tuan Muda Y, jangan khawatir. Tuan Muda Y, saya dari Departemen Matematika Evili. Saya jamin Anda akan dengan mudah memenangkan kompetisi ini. Bagus. Sangat bagus. Di kehidupan sebelumnya, aku cukup bodoh untuk mempercayai Ye Haoyan, yang mengakibatkan uang dan kekuasaan keluarga Ye. Semuanya jatuh ke tangan Ye Haoyan, dan pada akhirnya, dia membunuhku. Di kehidupan ini, aku akan mengambil kembali semua yang hilang. Dengan bunganya. Serahkan ini kepada Profesor Wang Sheng, pakar dunia matematika. Tapi Profesor Wang sudah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Saya khawatir dia tidak akan mudah keluar dari masa pensiunnya, bukan? Begitu dia melihat catatan di tanganmu, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Dimengerti, Tuan Muda Y. Selama Profesor Wang Sheng datang, maka Ye Haoyan tidak akan punya pilihan selain melepaskan posisinya sebagai pewaris keluarga Ye. Tuan Muda Y, sudah berapa lama sejak Anda datang ke sekolah? Benar, kompetisi matematika akan segera tiba. Kami semua percaya padamu, Tuan Muda Y, untuk menjadi juara kompetisi ini. Lagi pula, Anda mengungguli senior Ye Haoyan, bukan hanya sedikit. Ye Haoyan, apakah dia layak disebut dalam satu napas denganku? Tidak, sama sekali tidak. Seekor semut, bagaimana mungkin dia berani dibandingkan dengan Tuan Muda Y? Kantor kepala sekolah. Direktur Liu. Direktur Liu, direktur urusan akademik. Haoyan sudah di sini. Ketua Ye dan kepala sekolah sedang di dalam membicarakan tentang kompetisi matematika yang satu ini dibuat khusus untukmu. Saya jelas di pihakmu. Direktur Liu, Anda sangat baik. Setelah aku mengambil alih bisnis keluarga kita, menurutku posisi Anda sebagai dekan seharusnya diubah menjadi kantor wakil kepala sekolah. Terima kasih banyak. Hei, kepala sekolah sedang membicarakan urusan resmi dengan ayah. Tidakkah tidak pantas bagimu masuk sekarang? Enyahlah. Yi Shen, kenapa sikapmu seperti itu? Haoyan, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ini kantor kepala sekolah. Namaku. Bukan sesuatu yang bisa kau panggil begitu saja. Kau benar-benar berani memukul seorang guru? Ye Shen, apa kau sudah gila? Ini adalah direktur urusan akademik. Saya akan melaporkanmu ke dewan sekolah. Saya sudah berada di sekolah ini selama 20 tahun. Dan saya belum pernah melihat siswa seangkuh dirimu. Kau melihatnya hari ini. 20 tahun. Dan yang kau pelajari hanyalah menjadi penjilat. Bukan tanda tanya. Sepertinya karir mengajarmu tidak berjalan dengan baik, ya? Kau. Ketua Ye, Anda pasti tidak akan menoleransi perilaku semacam ini. Direktur tua, coba tebak. Apakah ayahku akan memihak darah dagingnya sendiri? Atau kepada pesuruh sepertimu? Lihat itu. Itulah yang terjadi saat kau menghalangi jalanku. Mengenai Profesor Wang Shen, saya sudah meminta orang untuk menghubunginya 3 kali. Tapi dia adalah tokoh besar di dunia matematika. Ye Fei, Presiden Ye Gro. Dan dia tidak menerima undangan luar selama bertahun-tahun. Dia eksentrik. Kepala sekolah Wu, ayah Wu Xinra. Dan sangat mustahil untuk diundang. Kompetisi ini benar-benar perlu Profesor Wang menyusun soal. Hanya dengan begitu kompetisi ini akan memiliki kredibilitas. Haoyan membutuhkan dukungan ini agar posisinya sebagai pewaris bisa memenangkan hati publik. Apa yang kau lakukan di sini? Tepat seperti dugaanku. Sayang sekali, Profesor Wang Sheng sudah berada di pihakku. Kau mencari Wang Sheng.
Aku bisa mewujudkannya. Kenapa tidak memohon padaku? Yi Chen, ayah saya dan Paman Yi sedang di dalam mendiskusikan urusan penting. Masalah apa yang ingin kamu buat dengan menerobos masuk? Siapa yang mencoba kau buat terkesan? Bukankah kompetisi matematika ini hanyalah cara untuk memoles reputasi seorang anak haram, agar dia bisa merebut hak waris dariku? Seseorang yang bahkan namanya tidak bisa masuk ke dalam silsilah keluarga Ye, berpikir dia layak bersaing denganku. Kalau menurutku, kompetisi ini sebaiknya dibatalkan saja. Xiao Chen, ayah melakukan ini demi kalian berdua bersaudara. Ayah sudah tua, dan di masa depan, ayah akan membutuhkan Hao Yang untuk membantumu mengelola perusahaan. Di kehidupan sebelumnya, aku mempercayai kata-kata kosong itu hanya untuk melihat Ye Hao yang merebut kekuasaan dan status, yang berujung pada kematian tragisku. Membantu. Kalau menurutku, keluarga Ye bisa menemukan anjing liar manapun, dan itu masih lebih baik daripada dia. Katakan itu di depan wajahku sekali lagi. Seluruh sekolah tahu. Tuan muda Hao Yang selalu menjadi yang terbaik di kelasnya. Dan dia bahkan membantu ketua Ye menangani urusan perusahaan. Dan tahu, kau tidak lain hanyalah kelab malam dan mobil mewah. Keluarga Ye menghabiskan lebih dari 100 juta setiap tahun hanya untuk membersihkan kekacauanmu. Kau bilang tuan muda Hao Yang lebih buruk dari anjing? Kau adalah orang yang bahkan tidak sebanding dengan anjing. Hao Yang benar-benar siswa terbaik yang pernah sekolah ini miliki. Ketua Ye, pemilihan pewaris harus didasarkan pada kemampuan yang komprehensif. Tuan muda Hao Yang unggul dalam karakter maupun akademis. Dia adalah satu-satunya pewaris yang diinginkan publik. Apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain? Apa yang kau lakukan? Diinginkan publik. Kau berani memukul seorang guru? Ketua Yi, tolong lihat. Kakak, tolong jangan seperti ini. Aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk bersaing denganmu dalam hal apapun. Ayah, aku sudah puas. Hanya bisa kembali ke keluarga Ye. Aku belajar dengan Gian. Hanya karena aku ingin bisa membantumu memikul beban di masa depan. Kakak, kau boleh memarahiku sepuasmu. Tapi kau terus mengungkit asal-usulku. Bukankah kau hanya menampar wajah ayah dengan melakukan itu? Lagi pula, darah yang mengalir di nadiku adalah darah keluarga Ye. Memangnya kenapa kalau aku anak haram, Hao Yang adalah juara kelas? Sementara beberapa orang gagal setiap tahun. Paman Ye, kalau menurut saya, Anda harus memilih pewaris baru. Cukup, berhenti berdebat. Bagaimana kalau begini? Jika Hao Yang memenangkan juara pertama dalam kompetisi, dia akan mendapatkan hak untuk bersaing memperebutkan warisan. Ini sudah pasti. Orang tidak berguna ini bahkan tidak bisa memahami trigonometri. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganku? Tapi jika Profesor Wang Xiang tidak bisa diundang, kompetisi mungkin harus ditunda. Inilah saatnya. Kami benar-benar tidak bisa membuat Profesor Wang datang. Gengsi kompetisi ini akan sangat berkurang. Profesor Li juga bagus, tapi dia tidak memiliki bobot yang sama. Di kehidupan sebelumnya, Profesor Li yang akhirnya membuat soal ujian, Ye Hao yang meraih juara pertama, dan akhirnya menjadi pewaris keluarga Ye. Sementara itu, aku dikeluarkan dari sekolah dan diusir dari keluarga. Kali ini, giliranku yang mengendalikan situasi. Paman Yi, bakat Hao Yang sudah terbukti dengan sendirinya. Bahkan jika bukan Profesor Wang yang membuat soal, itu tidak akan mengubah apapun. Berbeda dengan beberapa orang yang tidak melakukan apapun selain mempermalukan keluarga dan tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Ayah, kepala sekolah Hu, aku akan memberikan yang terbaik untuk membawa kehormatan bagi sekolah dan keluarga Ye. Apa kau benar-benar khawatir dengan seseorang seperti Wang Shen? Yi Chen, apa kamu sudah gila? Profesor Wang adalah tokoh besar di dunia matematika. Kamu setidaknya harus punya batasan dalam menyombongkan diri. Kakak, bagaimana bisa kau mengatakan hal-hal muluk seperti itu di depan kepala sekolah Wu dan ayah? Sebaiknya kau minta maaf sekarang. Profesor Wang memegang posisi yang prestisius. Dia bukan seseorang yang bisa kau hina dengan entan. Begini saja, aku bisa membuat Wang Shen muncul sekarang juga. Bagus bagi anak muda untuk menjadi tajam. Tapi kau tidak seharusnya begitu angkuh. Saya sendiri sudah mengundangnya 3 kali dan ditolak setiap saat. Paman Yi, dia jelas mencoba menyabotas kompetisi. Kakak, belum terlambat untuk meminta maaf. Berhenti membuat keributan. Bahkan kepala sekolah Wu menghormati Profesor Wang. Wang Shen, dalam 10 menit, aku ingin melihatmu di kantor kepala sekolah. Jika tidak, posisimu sebagai yang nomor 1 di matematika akan hilang. Tindakan ini terlalu palsu. Hanya sekadar pamer.
Siapa yang kau pikir kau bodoh? Kamu hanya menekan nomor acak dan berpikir bisa menipu kami. Apa kamu menganggap kami anak kecil? 10 menit, benarkah? Kakan, kau menggunakan nomor palsu. Bukankah kau hanya mempermalukan keluarga Ye? Dan jika itu benar-benar nomornya, dengan sikap yang baru saja kau tunjukkan terhadap Profesor Wang, bukankah kau sudah menyinggungnya sampai ke inti? Tuan Muda Ye, jika Anda terus bersikap seperti ini, status Anda sebagai pewaris akan benar-benar hilang. Apa kau pikir aku juga hanya menggertak? Tidak, tentu saja aku percaya padamu. Tapi itu hanya sebuah panggilan telepon. Bagaimana mungkin? Seberapa besar pengaruh yang sebenarnya aku miliki, kau melihatnya sendiri kemarin, bukan? Direktur Liu. Saat Profesor Wang tiba, kau akan menjadi orang pertama yang aku urus. Karena kau begitu percaya diri, kakak. Mengapa kita tidak bertaruh? Jika Profesor Wang benar-benar datang, aku akan secara sukarela menyerahkan hak warisku. Tapi jika Profesor Wang tidak datang, maka kau harus bersujud dan meminta maaf kepada ayah. Tuan Muda Hao yang terlalu baik. Mari kita buat taruhannya lebih tinggi lagi. Jika dia tidak muncul, Ye Chen akan kehilangan hak warisnya sepenuhnya. Apakah kau berani? Baik. Tantangan diterima, tapi aku ingin menaikkan taruhannya. Jika aku kalah, hak warisku jatuh padamu. Tapi jika kau kalah, kau akan bersujud dan meminta maaf padaku di depan semua orang. Aku terima. Ini adalah taruhan yang sudah kumenangkan. Ini gila. Ye Chen, jika kau benar-benar menelepon Profesor Wang tadi, apa yang seharusnya kau lakukan adalah segera meminta maaf. Tepat sekali. Profesor Wang adalah orang yang sangat terhormat dan bermartabat. Jika kabar ini tersebar, di mana sekolah kita dan keluarga Ye bisa menaruhmu ke Ayah, bahkan kau tidak mempercayai itu? Lihatlah dirimu sekarang. Aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Aku akan berpura-pura kejadian ini tidak pernah terjadi. Mengakui aku salah, ayah. Ini adalah taruhan yang sudah aku menangkan. Yi Chen, jangan paksa aku mengambil tindakan lebih keras. Paman Ye hanya mencoba membantumu. Dengan perilakumu hari ini, tidak berlebihan jika mencabut hak warismu sekarang juga. Ketua Ye, saya rasa kita harus mencabut hak waris Ye Chen sepenuhnya. Keluarga Ye tidak bisa dihancurkan oleh orang seperti ini. Bakat Haoyan sudah jelas terlihat oleh semua orang. Dia benar-benar jauh lebih cocok untuk posisi pewaris. Ye Chen, aku memerintahkanmu untuk meminta maaf kepada kepala sekolah Wu dan adikmu segera. Kepala sekolah, Profesor Wang ada di sini. Dia baru saja melewati gerbang sekolah dan sedang menuju ke sini. Apa? Profesor Wang benar-benar datang? Profesor Wang, kedatangan Anda benar-benar membawa kehormatan bagi sekolah kami. Wang Xian, Magister Matematika. Profesor Wang, saya senior Ye Haoyan. Saya penggemar berat Anda. Ketua Ye, ada sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan Anda secara pribadi. Tidak masalah, mari kita ke ruang rapat untuk bicara. Benar-benar seorang tokoh besar di dunia matematika. Kehadirannya sungguh luar biasa. Profesor Wang ini, dia sangat marah. Mungkinkah dia datang untuk melampiaskan kemarahan? Ini semua gara-gara panggilan telepon dari Ye Chen. Yi Chen, lihat kekacauan yang kamu buat. Lihat saja betapa marahnya Profesor Wang. Apakah kamu masih belum sadar kalau kamu salah? Konyol sekali. Kau, Ada lagi yang ingin mencoba? Aku di sini untuk menunjukkan padamu. Biar kutunjukkan apa artinya mengundang bencana dengan kata-katamu. Jika ada lain kali, aku akan menghancurkan tengkorakmu. Ye Chen, kau benar-benar berani melakukan kekerasan di lingkungan sekolah? Di usia semuda ini, kau sudah begitu kejam. Jika suatu hari nanti kau menjadi pewaris, reputasi sekolah maupun keluarga Ye akan hancur total olehmu. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika kau terus mengoceh omong kosong, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bicara lagi. Kakak,
Ayah dan Profesor Wang masih di dalam sana mendiskusikan bisnis. Dengan melakukan ini, bukankah kau hanya membawa malu kepada keluarga Ye? Seorang anak haram rendahan berani menceramahiku? Siapa yang memberimu keberanian? Ye Haoyan. Jangan lupakan taruhan kita. Jika aku bisa membuat Wang Sang muncul hari ini, kau harus bersujud dan meminta maaf padaku. Kau tidak punya posisi untuk bicara padaku sambil berdiri sekarang. Bersujud. Berhenti mencoba memuji dirimu sendiri. Ini pasti kebetulan. Profesor Wang memang sudah berencana mengunjungi sekolah hari ini. Begitu ya? Jadi kau tahu bahwa Profesor Wang datang ke sekolah hari ini, dan itulah sebabnya kau sengaja memasang jebakan ini untukku. Ya, pasti itu alasannya. Ayah saya pasti sudah membujuk Profesor Wang sebelumnya. Dan Profesor Wang pergi langsung menemui Paman Yi dan masuk ke ruang konferensi. Ayah, aku mencoba membujuk kakak untuk meminta maaf kepada Profesor Wang. Bukannya mendengarkan, dia malah memukulku. Dan dia juga memukul Direktur Liu. Cukup. Profesor Wang telah setuju untuk menjadi penyusun soal kompetisi ini. Xiao Chen, Profesor Wang secara khusus meminta untuk menemuimu dan ingin kau berpartisipasi dalam kompetisi ini. Jika Profesor Wang benar-benar bersedia menyusun soal, sekolah kita pasti akan mendapatkan prestis. Kita tidak boleh menyinggung Ye Chen sekarang. Ketua Ye, apakah Profesor Wang ini benar-benar orang yang diundang Ye Chen? Profesor Wang sedang menunggumu di dalam. Pergilah dengan cepat. Keluarga Ye berinvestasi dalam kompetisi matematika ini, dan kami sudah memberitahu semua media kota. Apa persyaratanmu? Silakan sampaikan saja. Sangat sederhana. Aku hanya ingin melihat bagaimana Ye Haoyan memenuhi taruhannya. Yi Chen, haruskah kamu memaksa Hao yang berlutut di depan umum? Kamu terlalu kejam. Ayam, lihat kakak. Haoyan, kakakmu ingin kau bersujud dan meminta maaf. Bersujud dan meminta maaf. Ayah, Paman Ye. Apa kau tidak mau mendengarkanku? Baiklah. Aku akan bersujud. Kepala sekolah Hu, mengenai Direktur Liu yang telah menebar perselisihan dan merusak hubungan keluarga Yi kita, tidakkah Anda harus memberikan Xiao Chen kita penyelesaian yang memuaskan? Direktur Liu, pergilah ke Departemen Personalia sekarang, dan proses pengunduran dirimu. Kepala sekolah, saya sudah mengabdi selama 10 tahun. Haoyan, tolong katakan sesuatu untukku. Aku akan mematuhi keputusan sekolah. Haoyan, bagaimana bisa kau? Lupakan saja. Kompetisi ini kekurangan staf. Anda diberhentikan dari posisi direktur, tapi tetaplah membantu sekolah untuk saat ini. Anda boleh pergi. Ya. Xiao Chen, apakah kau puas dengan hasil ini? Profesor Wang ingin kau berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ini adalah kesempatan emas untuk membawa kejayaan bagi keluarga Yi kita. Berpartisipasi. Tentu saja aku akan berpartisipasi. Ini adalah batu loncatan yang sempurna bagiku untuk bangkit kembali dan mengamankan posisiku sebagai pewaris dengan kuat. Tapi sebelum itu, harga yang harus dibayar lunas. Aku ingat bahwa beberapa orang masih berhutang sujud dan permintaan maaf padaku. Paman Yi, Hao Yang adalah siswa teladan. Dia sudah berlutut di depan Yi Chen. Sekarang, untuk membuatnya bersujud dan meminta maaf di depan umum. Bukankah itu keterlaluan? Ayah, bersujud dan meminta maaf adalah hal kecil. Tapi jika aku berlutut di depan umum, di mana muka keluarga Ye harus ditaruh? Jadi reputasi keluarga Ye hanya bernilai sekecil itu? Kau bicara besar, tapi itu tidak lebih berharga dari kentut. Dalam kompetisi itu, aku juga tidak perlu pergi. Haoyan, kakakmu menyuruhmu bersujud dan meminta maaf. Jadi kau akan bersujud dan meminta maaf. Jika kau bertaruh, kau harus siap kalah. Itu sudah sepantasnya. Ayah, minta maaf. Kakak, aku minta maaf. Ye Haoyan, ingat momen ini. Kau hanya pantas menatapku dari lututmu. Pewaris keluarga Ye hanya ada satu. Dan itu adalah aku, Ye Chen. Kamu, Jika ada yang membiarkan kabar tentang kejadian hari ini tersebar keluar, mereka adalah musuh keluarga Ye. Xiao Chen, masuklah. Profesor Wang masih menunggumu. Ayah, jangan khawatir. Mengenai Profesor Wang, aku menyuruhnya ke barat, dan dia pergi ke barat. Aku menyuruhnya ke timur, dan dia pergi ke timur. Aturan permainan ini adalah milikku untuk ditetapkan. Bagaimana dengan itu? Apa kau tahu sekarang? Siapa yang harus kau ikuti? Tuan muda Ye, tidak pernah mengecewakanku. Mengenai skor di antara kita teman sekelas,
Kita bisa menyelesaikannya perlahan nanti. The film was translated and narrated by M Media. Anda pasti Tuan Muda Ye. Saya cukup penasaran, bagaimana Anda tahu tentang masalah yang baru-baru ini saya hadapi? Dalam penelitian saya, Di kehidupan masa laluku, 3 tahun. Pada proyek ini, sebelum berhasil. Saat itu, hal itu menggemparkan dunia. Di kehidupan ini, biar ku bantu mempercepat semuanya. Kebetulan aku tertarik dengan bidang ini. Jadi aku hanya mencatat beberapa ide algoritma. Tuan Muda Ye sungguh murah hati. Ide-ide yang Anda berikan benar-benar telah memberikan kami inspirasi besar. Ini adalah saran tambahanku untuk pendekatan algoritmanya. Logika ini sangat brilian. Ini benar-benar memecahkan hambatan kami saat ini. Tuan Muda Ye, saya akan mengingat kebaikan ini. Karena kau ingin membalas budi. Kenapa tidak melakukannya sekarang? Apa maksudmu? Sederhana saja. Aku ingin berinvestasi di proyek ini atas nama saya sendiri. Dan berkolaborasi secara mendalam denganmu, percayalah. Dalam 3 tahun, aku akan membuat hasil penelitianmu mengguncang dunia. Mahasiswa ini benar-benar sulit ditebak. Arah yang dia tunjukkan benar-benar melampaui pemahaman kami saat ini. Meskipun risikonya tinggi, ini bisa menjadi kesempatan sekali seumur hidup. Baiklah, kami akan menangani ini seperti yang Anda katakan. Dalam 2 hari, aku akan mengirimkanmu proposal kemitraan dan rencana teknis selanjutnya. Saya menantikan kabar dari Anda. Senang bisa bekerja sama denganmu, Ayah. Kakak yang menyuruh saya berlutut dan meminta maaf di depan umum. Ini bukan sekadar tamparan di wajahku, ini tamparan di wajah Ayah. Apakah dia bahkan menghormati Ayah sama sekali? Ye Haoyan, ingat momen ini. Kau hanya pantas mendongak menatapku sambil bersujud. Hanya ada satu pewaris, keluarga Ye. Dan itu adalah aku, Ye Chen. Xiao Chen sudah bertindak terlalu jauh hari ini. Jika dia tidak membawa Profesor Wang, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Haoyan, mulai sekarang, fokuskan seluruh energimu untuk mempersiapkan kompetisi matematika. Kau harus meraih hasil yang gemilang. Paman Yi, minumlah tehnya. Dan tenangkan amarah Anda. Hal terpenting sekarang adalah kompetisi matematika. Kita harus bekerja sama dengan Profesor Wang mengenai Yi Chen. Ayah saya pasti akan mengawasinya dan menjaga komunikasi. Dia sama sekali tidak akan membiarkan keluarga Ye kehilangan muka. Sinran masih yang paling bijaksana. Haoyan, kau harus belajar dari Sinran. Ayah tahu kau telah dizalimi. Begitu kau lulus dan memulai magang, Ayah akan mencadangkan posisi Direktur Pemasaran di kantor pusat untukmu. Terima kasih, Ayah. Aku tidak akan mengecewakan Ayah. Aku hanya tidak mengerti. Bagaimana pecundang seperti Yi Chen bisa berhubungan dengan Profesor Wang? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Jangan tidak sabaran. Meskipun dia hanya beruntung. Apa masalahnya? Hati Paman Ye selalu memihakmu. Yi Chen tidak punya fondasi sama sekali di perusahaan. Selama kamu memenangkan kejuaraan kompetisi matematika, kamu akan memiliki kredensial untuk menjadi pewaris grup. Setelah kamu memantapkan posisimu di perusahaan, apa yang bisa dia lakukan untuk melawanku? Kau benar. Hal terpenting saat ini adalah bersiap untuk kompetisi matematika. Tuan Muda Ye, Anda terlalu kasar tadi. Anda menyakitiku. Kalau begitu lain kali, kenapa kau tidak mengambil inisiatif? Bagaimana menurutmu? Kau menyebalkan. Mari kita bicarakan masalah yang sebenarnya. Aku dengar, Paman Ye berjanji untuk membiarkan Ye Hao yang masuk ke perusahaan untuk magang setelah lulus, dan bahkan menjanjikannya posisi tinggi. Kenapa itu mengejutkan? Kapan dia pernah memperlakukanku dengan adil? Tapi Anda adalah pewaris sah. Mengapa Paman Ye begitu pilih kasih? Terus-menerus melindungi anak haram itu? Pernikahan orang tuaku hanyalah urusan bisnis. Mereka tidak bahagia setelah menikah. Tidak lama setelah mereka menikah, kekasih masa kecil ayah muncul di depan pintunya. Mereka berdua tetap berhubungan di belakang semua orang dan diam-diam melahirkan Ye Haoyan.
setelah ibuku tahu. Tidak lama kemudian, dia meninggal karena patah hati. Jadi begitu kejadiannya. The film was translated Di and kehidupanku narrated sebelumnya, by M. aku tidak menemukan rahasia kotor ini, sampai tepat sebelum kakek meninggal. Kesuksesan keluarga Y sepenuhnya dibangun di atas dukungan keluarga ibuku. Sekarang mereka ingin menyerahkannya kepada anak haram itu, dalam mimpi mereka. Begitu Anda memenangkan kompetisi, posisi Anda sebagai pewaris akan aman. Pada saat itu, tidak peduli seberapa pilih kasih paman dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pewarisnya. Ini baru permulaan. Aku akan membuat mereka semua membayar untuk ini dengan darah dan bunga. Lalu apa yang kau butuhkan dariku untuk kulakukan? Kau tugas utamamu saat ini hanyalah untuk menemaniku. Ye Haoyang, apa yang kau lakukan? Kian, aku tahu kau tidak punya pilihan selain bersama Yi Chen. Setelah aku memenangkan juara pertama di kompetisi ini, aku bisa menginjaknya. Dan kau akhirnya bisa kembali ke sisiku. Kita sudah putus. Aku pacar kakakmu sekarang. Pacarnya? Lelucon macam apa yang kau mainkan? Jangan lupa, siapa yang bertingkah seperti anjing penurut. Saat aku mengatur agar kau dekat dengannya, Justru karena itulah, aku harus berterima kasih padamu. Baru setelah berada di sisinya, aku menyadari seperti apa pria sejati itu. Aku telah jatuh cinta padanya. Tolong, berhenti menggangguku. aku tidak setuju. Sudah kubilang kau milikku. Kau milikku. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa aku 100 kali lebih baik daripada Yi Chen. Kau bajingan. Hari ini, aku akan mencicipimu. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Beraninya kau menyentuh wanitaku? Apakah kau mencari matu? Wanitamu? Dia itu cuma barang bekas yang sudah membuatku bosan memainkannya. Tuan muda Ye, dia berbohong. Aku tahu, waktu di kolam renang itu adalah yang pertamamu. Aku tahu itu lebih baik dari siapapun. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali belum cukup. Jika kau begitu mampu, Ye Chen, bunuh saja aku. Silakan, bunuh aku. Ayah tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku sangat takut. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Tuan muda Ye, paman Ye ada di sini. Berhenti. Ayah, dia memukulku. Hasil kompetisi akan keluar sebentar lagi. Kalian berdua berkelahi di lorong sekolah hanya karena seorang gadis. Paman Yi, jelas-jelas Yi Chen yang memukul Haoyang. The film was translated Bawa and Haoyang untuk narrated membersihkan by diri M dulu Media. di ruang kelas fungsional. Masih ada banyak media yang menunggu. Baik, Paman Yi. Yi Haoyan, sentuh wanitaku lagi. Dan aku akan menghajarmu setiap kali melihatmu. Upacara penghargaan kompetisi matematika Universitas Jiangchen. Ini sungguh produksi yang besar. Kepala sekolah benar-benar mengundang media untuk siaran langsung demi mengumumkan hasilnya. Bodon, kau tidak tahu itu. Terus terang saja, kompetisi matematika ini hanya untuk membuka jalan bagi senior Haoyang. Tapi Tuan Muda Yi juga ikut kompetisi itu. Tebak siapa yang akan juara satu kali ini? Apa itu perlu ditebak? Tentu saja Tuan Muda kedua keluarga Yi Haoyang. Berpandangan pendek. Yi Chen, siapa yang kau bicarakan? Kau, si murid gagal yang mengumpulkan kertas dalam setengah jam. Masih punya nyali untuk muncul? Kalau itu aku. Aku sudah bersembunyi di rumah. Terlalu malu untuk menemui siapapun. Begitu mengkhawatirkanku. Kalau begitu, aku tidak keberatan menemanimu pulang sekarang untuk diskusi yang lebih mendalam. Kau mesum. Kakak, jangan marah. Sinan, dia hanya khawatir nilai burukmu akan melukai harga dirimu. Tapi jangan khawatir. Keluarga Ye masih memilikiku. Aku tidak akan mengecewakan ayah. Aku akan menggunakan soal-soal kompetisi ini untuk melihat apakah anak ini benar-benar hebat atau hanya pamer. Tuan Muda Ye, lihat, Guru Leo ada di sini. Selamat datang, para pemimpin terhormat, teman-teman media,
dan para siswa. Saya yakin semua orang sudah tidak sabar untuk mengetahui hasil kompetisi ini. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung lihat layar lebar. Hasil kompetisi. 5 besar, 5 besar. Tuan Muda Haoyang pasti masuk 5 besar. Tentu saja dia masuk. Tujuan Haoyang kami selalu menjadi juara 1. Juara kedua, Ye Haoyang. Bagaimana mungkin aku bisa berada di posisi kedua? Lihat layar besar itu. Juara pertama adalah Tuan Muda Ye. Juara pertama, Ye Chen. Selamat kepada siswa Yichan karena meraih nilai sempurna dan memenangkan juara 1 dalam kompetisi matematika ini. Aku tidak percaya, dia pasti curang. Aku ingin melihat kertas ujiannya. Bagaimana mungkin nilainya sempurna? Aku tidak percaya. Hasilnya sudah diverifikasi dengan ketat. Ini benar-benar adil. Proses pemecahan masalah siswa Yichan sangat jelas. Metodenya cerdas dan kesuksesannya layak didapatkan. Mari kita beri dia tepuk tangan. Mustahil? Ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin aku kalah dari Yi Chen? Ye Haoyang, kali ini kau akan benar-benar kehilangan hakmu untuk mewarisi keluarga Ye. Lagi pula, ayah bilang, siapapun yang memenangkan juara pertama dalam kompetisi matematika akan menjadi pewaris keluarga Ye. Yi Chen, jangan terlalu sombong dulu. Kau pasti mendapatkan lembar ujiannya lebih awal. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau mengalahkanku? Percayalah pada apapun yang kau mau. Tuan Muda Ye, Anda berhasil. Skor sempurna dan juara pertama. Anda benar-benar luar biasa. Sekarang, mohon undang 8 siswa terbaik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Kami juga mengundang Kepala Sekolah Wu, Profesor Wang Xiang, pembuat soal, dan sponsor kompetisi matematika, Ketua Yi Feng, untuk menyerahkan penghargaan kepada para pemenang. Ini semua baru permulaan. Yi Chen, jangan berpikir hanya karena kau memenangkan kompetisi dan mewarisi bisnis keluarga. Sudah kubilang, itu percuma. Di dalam hati ayah, aku adalah satu-satunya putra kesayangannya. Begitu kan? Dengan keberanian sekecil itu, aku hanya merapikan pakaianku. Dan kau sudah ketakutan seperti pengecut. Sampah tetaplah sampah. Kau tidak akan pernah bisa menangani sorotan. Minggir. Jadi kau memenangkan kompetisi. Hebat sekali. Aku pasti akan mencari bukti bahwa kau curang. Kau tidak bisa meraih juara pertama dengan kemampuanmu sendiri. Bersiap untuk memfitnahku. Ya tanda tanya. Xiao Xiu, kemarilah. Profesor Wang ingin berfoto bersamamu. Dengar itu. Ayah memanggilku. Panggung ini, yang awalnya milikmu, sekarang milikku. Jangan gegabah, ada wartawan di mana-mana. Bersabarlah sebentar, maka kau akan terhindar dari masalah. Nanti, akan ada banyak kesempatan untuk berurusan dengan mereka. Yi Chen, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Karena kau mempermalukan Haoyang. Aku akan meladeni permainanmu sampai akhir. The film was translated and narrated by M Media. Apa? Kalah kompetisi, dan sekarang kau ingin membuat masalah? Apa kau berani bermain permainan denganku? Apapun yang kukatakan nanti, kau harus ikuti. Jika aku menang, aku bisa menetapkan syarat apapun yang kuinginkan. Bodoh. Kau berani melakukan trik picik di depanku. Baik, kalau begitu aku akan meladenimu. Yi Chen, apa yang kalian berdua lakukan? Yi Chen, kau bekerja sangat keras hanya untuk mendapatkan perhatianku. Demi merayakan kemenanganmu, aku akan mengizinkanmu menjadi anjing peliharaanku. Tuan Muda Ye, apa yang dia racaukan? Tidak apa-apa, aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Aku haus sekarang. Kau sekarang juga, segera. Ambilkan aku sebotol ayo jalan. Lihat itu. Itulah akhir dari putra sulung keluarga Ye di depanku. Dia tidak lebih dari anjing yang datang saat dipanggil. Aku menyuruhnya ke timur, dan dia tidak akan berani ke barat. Apa yang terjadi? Upacara penghargaan ini terlalu mencolok. Mataku mulai buta. Drama ini terlalu intens. Jadi itu sebabnya Tuan Muda Yi berjuang demi juara. Itu hanya untuk mengejar putri kepala sekolah. Sindran, jangan memancing kesabaranku. Lihat pesuruh kecilku. Kembali membawa air. Berikan ke sini. Sindran.
Jika otakmu kemasukan air, pergilah ke dokter. Berhentilah bertingkah gila di sini. Yiqian. Haoyang. Makanlah lagi. Ibu membuatkan makanan kesukaanmu. Iga babi asam manis. Terima kasih, Ibu. Ibu harus makan juga. Benar-benar mengganggu. Belakangan ini, segala macam sampah masyarakat terus menyelinap masuk. Sudah cukup. Saya yang memanggil Xiao Chen Lutambame. Diterimanya Haoyang di Universitas Beijing adalah alasan besar untuk merayakannya. Sebagai keluarga, kita harus merayakannya dengan layak. Kita hanya perlu dia menerima pengaturan ini. Dan kemudian Haoyang tidak akan perlu khawatir lagi di masa depan. Ye Haoyang, apakah kau yang diterima di Beijing? Yiqian, apa maksudmu dengan itu? Apakah kau mencoba mencari masalah? Jika bukan Haoyang kita, apakah maksudmu itu kau? Si pecundang akademik? Ye Haoyang, apa yang ingin kau katakan untuk dirimu sendiri? Ayah. Ketua Ye. Karena keadaan sudah sampai seperti ini, sebaiknya kita ikuti saja alurnya. Haoyang, kamu akan menggantikan posisi Ye Chen di universitas. Mengenai hal ini, ayah akan mendukungmu. Jangan khawatir. Terima kasih, ayah. Aku tidak akan mengecewakan ayah. Xiao Chen, tidak perlu terlalu picit mengenai hal-hal tertentu. Dia sudah gila. Anak itu benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Tempat penerimaan itu milikku. Mengapa aku harus memberikannya kepada anak yang lahir di luar nikah? Berhenti mengoceh omong kosong di sini. Surat penerimaan itu diserahkan kepada Haoyang secara langsung oleh pimpinan sekolah. Ibu, jangan terlalu kesal. Itu tidak baik untuk kesehatan ibu. Ye Haoyang, berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Kakan, apa yang kau bicarakan? Tempat itu milikku sejak awal. Pergi dari sini. Keluarga ini tidak menyambutmu. Ayah, apakah ayah ingin aku meninggalkan rumah ini juga? Xiao Chen, kamu tidak pernah terlalu peduli dengan studimu. Mengapa kamu harus memperebutkan kuota ini dengan Haoyang? Suamiku, kau terlalu memanjakannya. Posisi itu selalu milik Haoyang. Kenapa dia boleh datang ke sini dan membuat keributan hanya karena dia tidak senang? Mungkinkah kami berdua berarti lebih sedikit bagimu daripada si tidak berguna ini? Omong kosong. Kamu dan Haoyang adalah yang terpenting. Kalau begitu, suruh dia pergi sekarang juga. Tua, Guru Leo sudah datang. Guru Leo. Ketua Ye, maaf mengganggu. Ini mendesak. Jadi saya datang tanpa diundang. Guru Leo, apakah ada masalah? Begini, pemberitahuan rekomendasi pasca sarjana Yiqian hilang. Sepupuku bekerja di kantor penerimaan Beijing. Jadi saya meminta salinannya diterbitkan. Mengingat betapa pentingnya hal ini, saya bergegas membawanya ke sini. Terima kasih, Guru. Guru Leo, terima kasih atas kesediaan Anda. Surat penerimaan. Mengapa tidak menetap untuk makan sebentar? Tidak perlu. Aku masih ada urusan di sekolah. Aku tidak akan mengganggu kalian lebih jauh. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan teliti. Nama siapa yang sebenarnya ada di sini? Posisi ini, itu benar-benar miliknya. Ibu, tidak apa-apa. Ayah bilang dia akan memberikan tempat itu kepadaku. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Xiao Chen, selama kamu menyerahkan kuota ini, hak waris dan semua yang saya miliki akan menjadi milikmu. Ayah. Tidak. Kau berani memukul putraku? Aku akan melawanmu sampai mati. Suamiku, tolong aku. Dia akan menghajar kami berdua sampai mati. Kamu benar-benar berani menyentuh orang yang lebih tua. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Aku memanggilmu ayah demi menghormati ikatan kita sebagai ayah dan anak. Tapi sekarang, ayah sudah menjadi sangat tidak adil. Hari ini, jika Ye Haoyang tidak berlutut dan meminta maaf padaku, aku akan menelepon Biro Pendidikan untuk melaporkannya atas penipuan identitas. Kamu tidak akan berani. Kalau begitu, mari kita cari tahu.
berlutut. Minta maaf. Ini kedua kalinya. Kakan? Aku minta maaf. Aku salah. Bukankah lebih mudah jika kau melakukannya sejak tadi? Lagi pula, ini bukan pertama kalinya, bukan? Anak durhaka ini benar-benar sudah gila. Saya lihat apa yang dia inginkan, bukan sekadar warisan. Apa yang dia inginkan adalah posisi saya sebagai ketua. Aku benar-benar telah membesarkan pria yang baik. Semua kasih sayang selama bertahun-tahun ini terbuang sia-sia. Tuan muda Ye, Anda sangat luar biasa. Anda hampir membuatku kelelahan malam ini. Kalau begitu kita lakukan di siang hari lain kali. Dasar nyebelin. Tapi saat itu, Anda akan bertemu dengan Suyan itu. Bagaimana Anda punya waktu untukku? Dia hanya punya wajah cantik. Temperamennya seperti bubuk mesiu. Jika bukan karena dia berguna, aku bahkan tidak akan peduli padanya. Tuan muda Ye, apakah Anda benar-benar berniat menikahinya? Lin Tian. Disinilah kau bersikap tidak dewasa. Tuan muda Ye, saya salah. Saya minta maaf. Suyel, nona muda dari keluarga Su. Kau bahkan tidak bisa menangani tugas kecil seperti memilih lokasi perusahaan. Apa gunanya kau bagiku? Apa gunanya kau bagiku? She Yosu, Asisten Suyan. tolong beri saya kesempatan lagi. Kali ini, saya akan melakukannya dengan benar. Jika kau tidak bisa melakukannya dalam 3 hari, nyahlah. Dimengerti. Ayah pasti sudah pikun, berpikir dia akan mengirimku kencan buta dengan playboy dari keluarga itu. Lebih baik aku langsung dikirim ke rumah sakit jiwa. Saya dengar tuan muda dari keluarga Y sekarang adalah orang yang benar-benar berbeda. Baru-baru ini ada kompetisi matematika dan dia meraih nilai sempurna untuk menempati posisi pertama. Bahkan Universitas King Bay telah memberikan penawaran kepadanya. Perubahan hati yang tiba-tiba, kurasa ini pasti bukan kemampuan aslinya. Pasti keluarga Y yang menghabiskan uang untuk membangun citranya. Tujuannya hanya untuk membuat pernikahan ini terjadi. Seeusu, tuan muda Y. Sudah. Terlambat 15 menit. Terlambat untuk pertemuan pertama. Aku harus memberinya pelajaran. Pergi dan selesaikan tugas yang kuberikan padamu. Baik, Nona. Saya pergi sekarang. Maaf. Tidak apa-apa. Aku selalu menjadi orang yang memperlakukan wanita dengan perhatian. Memang, playboy pada umumnya. Emosi Nona Su memang berapi-api. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Begitu juga. Terlambat untuk pertemuan pertama. Perilaku tuan muda Y benar-benar membuka mata. Kau sungguh cantik. Layak menjadi istriku. Tidak tahu malu. Siapa yang mau menikah denganmu? Jaga bicaramu. Baiklah, baiklah. Lagi pula, kita akan menjadi satu keluarga segera. Aku tidak mungkin memperlakukanmu lebih baik dari yang sudah kulakukan. Aku pasti akan menjaga ucapanku. Aku tidak akan membuatmu malu, istriku sayang. Yijian, Setelah kita menikah, kau yang bertanggung jawab mencari uang. Dan aku yang bertanggung jawab menghabiskannya. Kita adalah pasangan yang serasi. kau benar-benar tidak berguna. Semua yang kau miliki berasal dari Paman Yi. Benar-benar menyedihkan. Jadi kenapa, kalau aku dianggap tidak berguna? Jika aku tidak berguna, maka aku juga calon suamimu. Tunjukkan rasa hormat. Sampai startupku sukses, aku sama sekali tidak akan menikah. Aku akan mengandalkan kemampuanku sendiri untuk membuat keluarga Su menjadi nomor 1 di dunia investasi. Kau benar-benar hebat dan ambisius. Aku semakin menyukaimu sekarang. Biar ku beritahu sesuatu, aku tidak mengakui pertunangan ini. Kita jelas bukan orang dari dunia yang sama. Suyan. Keluarga Su telah berkecimpung dalam investasi selama bertahun-tahun, namun kau tidak pernah mencapai puncak industri. Apakah kemampuanmu terbatas? Beraninya kau meremehkan keluarga Su. Aku hanya menyatakan fakta. Kau ingin memulai bisnis. Apakah kau berani bertaruh denganku? Taruhan macam apa? Aku membantumu merintis startup.
Begitu kau sukses, kau harus menepati janjimu. Dan dengan sukarela, menjadi wanitaku. Berdasarkan apa? Kau pikir bisa membantuku? Baik, aku terima taruhanmu. Tapi jika terbukti bahwa kau hanya orang yang tidak berguna, maka berhenti menggangguku. Baik. Sepakat. The film was translated and narrated by M. Suyan ini Media. ternyata punya kemampuan juga. Bisa membangun perusahaan hanya dalam 3 hari singkat. Playboy ini, dari awal sampai akhir, sebenarnya sedang bersandiwara dengan mempelajari saham. Apakah dia bahkan bisa membedakan grafik candlestick dan elektrokardiogram? Konyol sekali. Tunanganku yang cantik. Berapa lama lagi kau berniat berdiri di depan pintu? Dana investasi. Ini adalah saham dana yang sedang dipersiapkan perusahaan untuk diinvestasikan baru-baru ini. Cepatlah dan selesaikan uji tuntas sebelum kau pulang kerja. Jika kinerjamu baik, pergi makan malam bersamamu. Bukan hal yang mustahil. Aku tidak mempersulit anak orang kaya ini. Aku memberinya kesempatan untuk membuktikan diri. Jika dia bisa memberikan wawasan yang akurat, makan malam bersamanya. Bukan hal yang mustahil. Bagaimanapun, aku harus menikah dengan seseorang. Apa maksudmu dengan ini? Nona Su, uruslah urusanmu sendiri. Aku adalah calon suamimu, bukan asistenmu. Jangan menggangguku dengan masalah sepele ini. Apa katamu? Ini semua adalah urusan inti perusahaan. Aku memberimu kesempatan untuk membuktikan diri. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Tapi, kau punya nyali untuk bersikap tinggi hati. Kau benar-benar tidak kompeten berpikir untuk berinvestasi di sektor pendidikan. Bagaimana kalau begini? Serahkan posisi kepemimpinanmu di perusahaan kepadaku. Aku jamin, aku akan membuatmu menghitung uang sampai tanganmu kram. Tidak tahu malu sekali. Hanya kau? Kau pikir bisa memimpin perusahaan menuju kemakmuran? Berhenti bermimpi. Baik. Kau pikir aku benar-benar membutuhkan bantuanmu? Aku memberimu kesempatan, dan kau tidak menghargainya. Jangan datang menangis padaku nanti. Keluarga Sukame adalah pusat kekuatan investasi, dan aku menyelesaikan gelar master di Kelambi hanya dalam 4 tahun masa sarjana. Akan kutunjukkan padamu dalam sekejap apa itu kemampuan yang sesungguhnya. Baik. Kalau begitu, silakan, tunanganku. Kantormu ada di luar pintu dan belok kiri. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Yi-chan yang menjijikkan itu. Dia pikir aku butuh bantuannya? Sialan sombong. Seolah-olah aku tidak bisa menyelesaikan masalah tanpamu. Sinda Education. Sektor pendidikan saat ini sedang mendapat dukungan besar dari negara. Ini seharusnya menjadi keuntungan yang terjamin. Huishan Education. Anda Education. Sektor pendidikan saat ini sedang menjadi sorotan. Investasi ini benar-benar tanpa risiko. Tuan muda Ye Haoyang dan Wu Xinran sudah memulai magang mereka di firma Ye Group. Paman Ye bahkan menjadikan Ye Haoyang manajer departemen investasi. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengannya sekarang. Biarkan dia melompat-lompat sebentar lagi. Tuan muda Ye, dia baru saja berinvestasi di beberapa saham pendidikan. Saham pendidikan? Konyol sekali. Biro pendidikan akan merombak saham yang terkait dengan pendidikan swasta. Saham-saham itu akan segera anjlok. Titik panas yang sebenarnya ada di sektor kesehatan. Mempromosikan kesehatan nasional adalah jalur emas masa depan. Ini dari kehidupan masa laluku yang dilaporkan di berita harian. Sekarang, Ye Haoyang dan Suyan akan kehilangan segalanya dan berakhir tanpa sepeser pun. Pergilah. Xiao Chen, makanlah perlahan. Bagaimana perkembangan hubunganmu dengan Suyan akhir-akhir ini? Ayah, jangan khawatir, semuanya dalam kendaliku. Baik, Datang pagi-pagi sekali untuk merusak suasana hatiku. Ayah. Saya tahu investasi saya di saham pendidikan itu sedang tidak stabil beberapa hari terakhir ini, tapi jangan khawatir. Saya yakin bisa segera memulihkannya.
Anak baik, ayah percaya padamu. Menugaskanmu untuk memimpin departemen investasi adalah pilihan yang tepat. Aku tidak mengerti soal investasi, jadi aku menyerahkan semuanya kepadamu. Dua talenta itu, tunggu saja beberapa hari lagi. Mereka akan kehilangan setiap sen yang mereka miliki. Kalau begitu, kita lihat saja bagaimana mereka menangis. Apa yang kau cemohkan? Hao Yang bekerja siang malam untuk perusahaan ini. Sementara kau hanya bermalas-malasan tidak melakukan apapun. Dan kau punya nyali untuk tertawa. Jangan bicara seperti itu kepada Xiao Chen. Dia sedang sibuk dengan urusan bisnis yang nyata akhir-akhir ini. Lagi pula, kamu sudah seperti ibu bagi Xiao Chen. Kamu seharusnya lebih sabar dengannya. Orang tua itu hanya berpihak padaku sekarang untuk mengawasiku. Dan agar aku menjilat keluarga Su dan memenangkan hati Su Yan. Supaya aku bisa berhasil menikah ke dalam keluarga mereka. Dimengerti, The film was suami. translated and narrated by M Media. Ayahmu benar. Kita semua satu keluarga. Jadi mari kita jaga keharmonisan mulai sekarang. Liu Meifang, siapa yang sedang kau coba bodohi? Kau menjijikan. Dan kau berhenti bertingkah seolah kau jenius. Aku akan menunggu untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Dasar anak durhaka. Jika kau tidak bisa memenangkan hati Su Yan, jangan harap bisa kembali untuk membuatku marah. Ayah. Tuan Muda Ye, saya dengar Nona Su kehilangan 2 miliar dalam investasinya. Bagaimana Anda berencana menanganinya? Ye Hao yang itu bodoh. Aku akan membiarkannya hancur sendiri. Soal Su Yan, keluarga Su berguna bagiku. Persediaan medis yang saya ambil akan menghasilkan 10 miliar di akhir bulan. Hanya 2 miliar? Akan kuanggap itu sebagai cara untuk menghibur tunanganku. Anda benar-benar murah hati, Tuan Muda Ye. Sesaat kesenangan sebanding dengan 1000 keping emas. Aku bisa jauh lebih murah hati padamu. Grup Su, Kau benar-benar tidak tahu malu. Tanpa meminta persetujuan, Tuan Su, Presiden Grup Su. kau mengambil kebebasan menggunakan 2 miliar dari modal perusahaan. Dan sekarang kau telah menghilangkannya semua, sampai ke sen terakhir. Presiden Su, setiap sen uang perusahaan adalah hasil dari kerja keras kami. Kerja keras seluruh pemegang saham kita. Nona muda telah kehilangan 2 miliar hanya dalam 1 minggu berbisnis. Jika perusahaannya terus berjalan seperti ini, Su Group akan bangkrut, bukan? Jika kau tidak punya kemampuan, maka diam saja dan mainkan peran sebagai pewaris. Mengapa kau mencoba menjadi pahlawan, seorang jenius investasi? Lebih tepatnya jenius dalam menghamburkan uang. Para pemegang saham, kejadian ini hanyalah sebuah kecelakaan. Kalian semua melihatku tumbuh besar. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku ingin melihat siapa yang berani merundung tunanganku hari ini. Lihatlah sendiri. Inilah putra hebat yang kau besarkan. Hao Yang, pergi dan minta maaf kepada ayahmu segera. Ayah, saya seharusnya tidak bersikap sombong dan membiarkan keluarga kita kehilangan 5 miliar. Lebih dari 5 miliar. 5 miliar hilang begitu saja. Ayah, Suamiku, tenanglah. aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Menurutku ini tidak sesederhana itu. Seseorang pasti sedang menargetkan keluarga kita. Tepat setelah Hao Yang membeli saham-saham itu, bagaimana mungkin kebijakan pemerintah dirilis tepat pada saat itu? Liu Meifang, berhenti berpura-pura. Itu menjijikan. Dan kau berhenti bertingkah seolah kau jenius. Aku hanya menunggu untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Ayah, hari itu saat kita makan, kakak sudah tahu bahwa keluarga Ye kita akan rugi. Pantas saja dia terus mengejekku dan mengancam ingin melihatku gagal.
Hao Yang kehilangan uang adalah hal kecil. Tetapi jika Yi Chen berkolusi dengan orang luar untuk menargetkan keluarga Yi kita, itu bukan masalah kecil. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Apakah ini hanya kebetulan? Atau Yi Chen yang mendalangi semua ini? Seberapa banyak yang sebenarnya diketahui anak ini? Tuan Su. Itu panggilan dari Tuan So. Mungkinkah Yi Chen menyebabkan masalah di sana? Apa? Cepat. Siapkan mobilnya. Aku akan pergi ke Sugrove. Kabar baik apa yang membuatmu dalam suasana hati yang begitu baik? Anak itu, Yi Chen, berhasil membantu Suyan menghasilkan lebih dari 11 miliar hanya dalam 1 minggu. Tuan Su ada di sana, dan suaranya gemetar. Bagaimana mungkin? The film was 11 miliar. translated and Kali ini, narrated anak by itu, M Yi Media. Chen, benar-benar berhasil. Sudah berakhir, nak. Kita sudah merencanakan ini begitu lama. Dengan warisan keluarga Yi dalam genggaman kita. Aku takut semuanya akan terlepas dari tangan kita. Sampai saat terakhir. Siapa yang menang atau kalah, masih harus dilihat. Para pemegang saham, kalian akhirnya bisa tenang, bukan? Menantu masa depanku Ye Chen telah memimpin perusahaan putriku untuk menghasilkan 11 miliar. Nona Su dan Tuan Muda Ye, benar-benar pasangan jenius yang sempurna, pasangan yang serasi. Nona Su, mohon maafkan kepanikan kami sebelumnya, kami tidak bermaksud menyinggung. Tolong, jangan masukkan ke dalam hati. Kami ada urusan yang harus diselesaikan, jadi kami tidak akan mengganggu waktu keluarga Anda lebih lama lagi. Tuan Su, saya sudah sampai. Yin Fen, kau benar-benar telah membesarkan menantu yang hebat untukku. Perusahaan Yanya telah meraih kemenangan awal. Besok, saya akan mengadakan jamuan di Hotel Marriott untuk merayakannya. Itu terdengar luar biasa. Saya akan merasa terhormat untuk hadir. Anda, Ketua Ye, mari kita menuju kantor di lantai 2 untuk minum-minum dan memberi kedua anak muda ini sedikit ruang. Baiklah, Perusahaan Yanyan. Taruhan telah disepakati. Tunanganku. Apakah kau siap mengaku kalah? Awalnya aku mengira perubahanmu hanyalah sandiwara yang dibuat oleh keluarga Ye. Aku tidak pernah menyangka bahwa citra playboymu hanyalah sebuah penyamaran. Sekarang kau tahu, aku lebih dari cukup untukmu. Jangan sombong. Kali ini, itu hanya karena kecerobohanku. Lain kali, aku pasti tidak akan kalah lagi. Karena kau sudah mengakui statusmu sebagai tunanganku. Mengapa kau tidak membayar bunganya dulu? Tuan Muda Ye, dengan cara Anda berpakaian, tidak ada yang akan mengira Anda masih seorang mahasiswa. Saya memilih kancing manset ini khusus untuk Anda. Saya harap Anda menyukainya. tidakkah kau akan berterima kasih pada bibimu? Bukankah sudah agak terlambat untuk mencoba mencari muka padaku sekarang? Kau, Demi Hao Yang, semua ini tidak ada artinya. Anda tidak menyukainya. Kalau begitu, saya akan mencarikan yang lain untuk Anda. Xiao Chen, kita benar-benar sudah dewasa. Hari ini Anda adalah bintangnya. Dan kebahagiaan adalah satu-satunya hal yang penting. Siapa yang membiarkan orang-orang tidak berguna ini masuk ke ruang tungguku? Bagaimana bisa kau melakukan pekerjaanmu sebagai sekretaris? Saya sangat menyesal. Itu, paman dia. Gala akan segera dimulai. Kalian berdua harus pergi duluan. sudahlah. Tidak perlu mempermasalahkan anak kecil ini. Dengan kemampuannya saat ini, keluarga Ye harus memastikan untuk mempertahankannya. Jamuan perayaan. Tentu saja. Ye Chen, kemampuan anak ini bahkan lebih mengesankan daripada kemampuanku di usianya. Anda terlalu memuji saya, Tuan Su. Mengapa masih memanggilku Tuan Su? Sudah saatnya kau mengubah cara memanggilku. Panggil aku Besan. Ya,
Besar-besar. Ketua Yi, di masa depan, Anda benar-benar harus meminta Tuan Muda Ye untuk membimbing anak tidak berguna keluarga kita. Belumkah Anda mendengar? Waktu Tuan Muda Ye sangat berharga saat ini. Saya rasa permintaan Anda sudah penuh dipesan hingga tahun depan. Maka di masa depan, saya harap Ketua Ye akan menjaga kami. Tentu saja, tentu saja. Haoyang, statusmu di dalam keluarga tampaknya turun dengan cukup cepat. Dulu, Ketua Ye selalu memujimu. Itu benar. Sebelumnya, Ye Chen itu selalu berpura-pura tahu segalanya. Kami membuatnya BR putar-putar. Bagaimana keadaan bisa berbalik seperti ini? Dia sekarang adalah bintang yang sedang naik daun di dunia, investasi maupun akademis. Jika Anda bertanya padaku, Haoyang cukup beruntung. Dia dibawa kembali oleh keluarga Ye dan sekarang kakak The laki-lakinya film telah was menjadi begitu translated sukses. and Hidupnya akan narrated terjamin by selamanya. M-Media. Kakak laki-laki saya memang sangat berbakat. Kemampuannya sudah jelas terlihat oleh semua orang. Kita semua berteman mulai sekarang. Tolong saling menjaga ya. Saya akan membutuhkan bantuan Haoyang untuk perkenalan di masa depan. Benar. Selamat bersenang-senang. Kenapa kamu tidak mati saja? Orang hebat harus belajar bersabar. Saya bisa melihat kebencianmu. Terpampang jelas di wajahmu. Saya hanya merasa kesal. Ibumu juga sama. Selama bertahun-tahun, dia telah merencanakan segalanya dengan hati-hati untukmu, bukan hanya untuk melihatnya sukses. Percayalah pada ibumu. Keluarga Yi ini akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Jangan biarkan ketidaksabaran kecil merusak rencana besar. Ibu. Ibu benar. Saya akan mendengarkan ibu. Tuan Muda Ye sudah datang. Tuan Muda Yi telah tiba. Tuan Muda Ye telah tiba. Tuan Muda Yi benar-benar orang yang sangat berbeda sekarang. Dasar anak tidak berguna. Dia tadi hanya bermain-main dengan Tuan Muda Ye. Aku tidak tahu kapan dia akan sadar akan kenyataan. Xiao Chen, kau akhirnya tiba. Semua orang telah menunggumu, tamu kehormatan. Jangan berdiri di sini lebih lama lagi, karena tamu kehormatan kita telah tiba. Biarkan jamuan dimulai. Selamat datang semuanya di jamuan malam ini. Baru-baru ini, keluarga Yi kita telah mengalami satu peristiwa bahagia demi peristiwa lainnya. Yi Chen dan Su Yan telah sukses bertunangan. Dan dia telah membantu Su Yan mendapatkan pot emas pertamanya. Pada hari ini, hari yang penting ini, saya umumkan bahwa mulai hari ini, Yi Chen akan menjadi pewaris keluarga Yi. Kakak, selamat. Ini adalah sertifikat properti dan perjanjian pengalihan saham yang ayah siapkan untukmu. Ketua Yi benar-benar pemenang dalam hidup. Putra bungsu cerdas dan rajin. Dan putra sulung tiba-tiba menjadi Warren Buffett-nya Tiongkok. Keluarga Yi menjadi yang terkaya di negeri ini. Tidaklah jauh lagi. Ayah, aku juga punya hadiah untukmu. Tuan Muda Yi memiliki kekayaan miliaran. Hadiah seperti apa yang mungkin dia berikan kepada Ketua Yi? Jika Anda bertanya padaku, itu pasti kontrak bernilai miliaran dolar. Surat pemutusan hubungan. Apakah ayah menyukai hadiah ini? Ini? Xiao Chen, apa maksud dari semua ini? Ayah, ini disiapkan dengan saksana untuk ayah. Untuk membalas kebaikan ayah yang telah membesarkanku. Sebuah surat perjanjian pemutusan hubungan. Apa yang terjadi di sini? Apakah Anda masih perlu bertanya? Tuan Muda Yi jelas mencoba untuk memutuskan semua hubungan dengan keluarga Ye. Tuan Muda Ye, apakah ada kesalahpahaman antara Anda dan Paman Yi? Xiao Chen, ini adalah acara yang sangat penting. Jangan mempermalukan ayahmu. Apapun yang ingin kau katakan, mari kita kembali dan membicarakannya. Malu? Saat ayah menunjukkan keberpihakan pada Ye Haoyang, apakah ayah pernah mempertimbangkan bahwa aku juga akan merasa malu? Sekarang ayah ingin bicara padaku tentang kasih sayang ayah dan anak. Aku tahu bahwa di dalam hatimu, putra kesayanganmu hanyalah Ye Haoyang. Yi Chan, kau salah paham.
Dan kau, Liu Meifang. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menikah ke keluarga Ye dan menjadi Nyonya Ye, kau bisa menghapus fakta bahwa kau adalah wanita simpanan. Kakan, kamu tidak bisa begitu saja memunggungi kami. Sekarang setelah kamu sukses, ibu dan ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku hampir melupakanmu. Apakah kau pantas memanggilku kakak? Selama bertahun-tahun, keluarga Ye benar-benar mengabaikanku. Jadi mulai hari ini, aku selesai dengan keluarga Ye dan memutuskan semua hubungan. Darah yang mengalir di nadimu adalah darah keluarga Ye. Selama kau hidup, kau akan selalu menjadi putraku, putra The Ye film Feng. was Sobat translated itu. and narrated by M Sobat. Media. Aku punya lebih banyak lagi. Aku menyiapkan cukup banyak hari ini untuk memberikan salinannya kepada semua orang yang duduk di sini. Yi Chen, apa kau ingin membuat ayahmu mati? Bagaimana kau bisa begitu berdarah dingin? Ibumu meninggal saat masih muda. Ayahmu dan aku membesarkanmu, dan kami tidak pernah membiarkanmu kelaparan. Sekarang setelah kau akhirnya berhasil, kau justru memutuskan hubungan dengan kami? Kau benar-benar anak yang tidak tahu berterima kasih. Liu Meifang, tutup mulut kotormu. Jangan kira aku tidak tahu bagaimana kau mencelakai ibuku untuk masuk ke keluarga Ye. Jangan kira aku tidak tahu. Siapa dirimu sebenarnya, Liu Meifeng? Nyonya Yi memang sangat cerdik. Jika aku tidak pergi bertahun-tahun yang lalu, mengenai posisi Nyonya Yi, pasti milikku. Yi Feng tidak pernah bisa melupakanku. Benar sekali. Kau tidak tahu, Han? Aku hamil. Pernikahan tanpa cinta. Benar-benar menyedihkan. Jika kau berinisiatif untuk mengajukan cerai sekarang, aku akan, karena kebaikan hatiku, membantu membesarkan Yi Chen untukmu. Sudah bertahun-tahun berlalu. Bagaimana mungkin kau memiliki video-video ini? Ini pasti palsu yang kau buat-buat. Kau hanya ingin memecah belah ayahmu dan aku. Selama bertahun-tahun ini, dan kau telah melakukan begitu banyak hal jahat. Hatimu benar-benar kejam. Ayah, jangan dengarkan omong kosong kakak. Ibu bukan orang seperti itu. Yi Shen, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu mencoba menghancurkan keluarga ini? Hari ini, saya akan mewakili ayah dan memberimu pelajaran. Dasar anak nakal. Nah, Kau pikir bisa menantangku? Kau masih terlalu hijau. Itu adalah kau. Kalianlah yang menghancurkan keluarga ini. Yin Feng. Jika ayah mengusirnya dari keluarga Ye sekarang, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memaafkan apa yang telah ayah lakukan. suamiku. Tapi Haoyang adalah darah dagingmu sendiri. Ayah, Kesabaranku sudah habis. penjaga. Tangkap Yi Haoyan. Dan seret dia keluar. Mulai hari ini, dia dilarang menginjakan kaki di keluarga Ye. Aku, Yi Feng, tidak memiliki putra sepertimu. Suamiku, Ayah, lepaskan aku. Aku adalah tuan muda kedua dari keluarga Ye. Lepaskan aku. Aku adalah tuan muda kedua dari keluarga Ye. Keluar, ayah. nah, Kau benar-benar berdarah dingin. Ayah, Tuan Muda Ye.
Semuanya, jadilah saksi. Aku Ye Chen, hari ini memutuskan hubungan dengan ayahku. Mulai saat ini, hubunganku dengan keluarga Ye telah benar-benar terputus. Xiao Chen. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Begitu kau meninggalkan keluarga Ye, kau bukan siapa-siapa. Kurasa tidak. Keluarga Su sepenuhnya mendukung setiap keputusan yang dibuat Ye Chen. Dan aku, Su Yan, bersumpah bahwa aku tidak akan menikah dengan siapapun selain Yi Chen. Mulai sekarang, keluarga Su adalah rumah bagi Yi Chen. Sepertinya aku datang tepat waktu untuk pertunjukan spektakuler ini. Ini Wang Shen. Dia adalah tokoh besar dalam dunia matematika. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan bertemu dengannya secara langsung. Ketua Ye, Guangyao Teknologi baru saja resmi melantai di bursa atas nama seluruh karyawan kami. Saya dengan hormat menyambut ketua kita pulang. Apa? Guangyao Teknologi adalah milikmu? Kau tidak menyangka hal ini akan terjadi, bukan? Xiao Chen. Ayah salah. Ayah bodoh. Tolong, maafkan ayah. Mau kau? Mustahil. Mulai hari ini, aku akan membangun rumah tanggaku sendiri dan mendirikan keluarga Ye. Dan Ye Fan akan sepenuhnya masuk dalam daftar hitamku. Dengan hormat menyambut Tuan Muda Ye. Dengan hormat menyambut Tuan